Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Salsabilah, NPM 5021209, mata kuliah telah kurikulum, dosen pengampu Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Judul pembahasan hari ini adalah perbedaan dan perubahan kurikulum tahun 1947 sampai paradigma baru. Yang pertama ada Kurikulum Rencana Pembelajaran tahun 1947. Kurikulum Rencana Pembelajaran yaitu kurikulum lanjutan yang digunakan semasa penjajahan Belanda atau disebut juga dengan Leerplan yang berarti rencana pembelajaran. Pada saat itu, kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Tujuan dan ciri pembelajaran menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Yang kedua, Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai. Kurikulum ini mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Di kurikulum ini juga seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Tujuan dan ciri pembelajaran. Pelajaran yang lengkap dengan satu pelajaran diajarkan oleh seorang guru. Yang ketiga, kurikulum tahun 1964. Pada kurikulum tahun 1964, pemerintah menetapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar. Pendidikan yang melatih pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Tujuan dan ciri pembelajarannya yaitu pembelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat, kurikulum tahun 1968. Kurikulum tahun 1968 adalah penyempurnaan dari kurikulum pembelajaran terurai tahun 1952 hingga kurikulum tahun 1964. Terjadi perubahan dari kurikulum Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Tujuan dan ciri pembelajarannya yaitu Pancawardhana menjadi pembina jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Yang kelima, kurikulum tahun 1975. Pada kurikulum tahun 1975, sistem pendidikan meliputi orientasi pada tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Di kurikulum tahun 1975 inilah mulai dikenal istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional, khusus, materi pembelajaran, alat pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Tujuan dan ciri pembelajarannya yaitu menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI untuk merencanakan metode, materi, dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum tahun 1984. Melalui kurikulum tahun 1984, siswa mulai diterapkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Tujuan dan ciri pembelajarannya yaitu mengusung proses skill approach dengan pendekatan CBSI
I. Cara belajar siswa aktif dan berorientasi pada tujuan instruksional. Yang ketujuh, kurikulum tahun 1994 dan suplemen kurikulum tahun 1999. Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsipil. Pada kurikulum ini ada perubahan sistem pengembangan waktu pelajaran dari semester ke catur bulan. Tujuan dan ciri pembelajarannya yaitu pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Yang kedelapan, kurikulum tahun 2004. Kurikulum tahun 2004 lebih dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yaitu perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Tujuan dan ciri pembelajarannya yaitu setiap mata pelajaran diuraikan berdasarkan kompetensi apa saja yang harus dicapai oleh seorang siswa. Kesembilan, kurikulum tahun 2006. Berbagai kekurangan dalam KBK berakhir di awal tahun 2006, yang kemudian digantikan dengan KTPS, kurikulum tingkatan satuan pendidikan. Dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi siswa dan teknik evaluasi pelajaran tidak banyak yang berubah dengan KBK. Akan tetapi terdapat perubahan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan kondisi siswa di sekolah. Tujuan dan ciri pembelajaran. Departemen Pendidikan Nasional pada saat itu menetapkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan atau SKL, dan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD. Yang ke-10, kurikulum tahun 2013. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menjelaskan bahwa kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013 akan lebih menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan evaluasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Kemudian, untuk siswa itu sendiri diharapkan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Tujuan dan ciri pembelajarannya yaitu guru dituntut untuk mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya karena berkembangnya teknologi cepat membuat siswa lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Yang terakhir adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka belajar ialah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Dengan kurikulum ini, maka pembelajaran akan lebih maksimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep, memperkuat kompetensinya. Kurikulum merdeka menawarkan struktur yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial hingga memberikan keleluasan bagi guru untuk mengajar sesuai kebutuhan dan karakter siswa. Tujuan dari kurikulum merdeka ialah yang pertama, menciptakan pendidikan yang menyenangkan. Yang kedua, mengejar ketertinggalan pembelajaran.
Yang ketiga, mengembangkan potensi murid. Kelebihan kurikulum merdeka ialah yang pertama, sederhana tapi lebih fokus. Kedua, lebih merdeka. Yang ketiga, lebih interaktif. Kekurangan kurikulum merdeka. Yang pertama, kurang matang dalam persiapannya. Kedua, sistem pengajaran yang belum terencana dengan rinci. Yang ketiga, kurangnya kapasitas SDM. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.